Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi 'ala man ata'ahu wa taba'a ridha. Al-muntakim mimman khalafahu wa 'asad. Al-mutakaffil bi arzaqi 'ibadi fala yatsuhu 'ahadan minhum wa la yansa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala 'ala ma 'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kuliah subuh keliling masyarakat Kelurahan Gandul yang saya hormati, yang saya muliakan, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan maaf. Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita dipertemukan di tempat mulia ini. Kedua, kita bersalat pada Rasulullah SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, alhamdulillah jamaahnya penuh itu, sampai ke jalan Haji Akib maksudnya, bukan ke jalan raya. Alhamdulillah ini penuh nih sampai ujung. Jadi musolanya kecil, untungnya halaman apa sih namanya itu, teras rumahnya lebar, luas. Jadi pada keduman, walaupun di ujung-ujung, nggak tahu speaker kedengeran ke sana ya? Kedengeran? Alhamdulillah. Karena hari ini juga begitu banyak agenda, kemungkinan hari ini jam 6 harus sudah selesai. Jadi ntar saya kalau udah jam 6, ingetin, jam 6. Ya, karena hari ini banyak agendanya. Pak Camat hari ini juga ada perwakilan dari Kecamatan Cinere, ada lomba lebaran Depok di alun-alun Kota Depok yang ada di GDC. Dan juga beliau mengundang bahwa besok hari Minggu jam 7 Pak ya, jam 7 harus sudah ada di tempat, di lokasi itu. Yang mau hadir, saya rasa kali ini undangan hadir, bisa hadir, yang ada waktu bisa ikut pakai celana pangsi sama baju pakaian pangsi, baju celana pangsi ya, pakai sarung ya, pakai motor. Nah, pakai baju kokoh dan lain sebagainya, boleh kokoh, boleh sarung, boleh dan lain sebagainya ya, pokoknya yang mantesin lah gitu, sesuai dengan temanya. Besok kegiatannya itu ada pawai ya, rantangan, jadi bawa makanan, makan bareng-bareng. Jadi ketemunya langsung di lokasi ya Pak, nggak dari kecamatan, jadi langsung ke lokasi, insya Allah bisa bertemu di sana. Dan saya izin, saya nggak bisa ngikut, ngajak doang loh katanya, ikut kagak lah. Iya, karena sih pagi ini juga kita harus berangkat juga karena ada tugas dari kantor travel dan lain sebagainya. Ya, hari ini juga harus berangkat, ada kegiatan dan pulangnya besok malam, jadi nggak bisa kekejar. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Khairul Zaki menyampaikan kepada kita tentang sedekah. Memang sedekah itu agak ribet katanya. Kenapa ribetnya? Karena antara pelit dan hemat itu nggak jauh beda katanya, dikit dong irisannya antara pelit dan hemat. Orang kagak mau ngasih, lu pelit amat. Bukan, aku bukan pelit, tapi gua hemat. Bener nggak? Antara pelit dan hemat tuh irisannya tipis banget, hampir sama. Nah, pelit dan hemat ini ternyata yang membedakan tuh hanya niat. Kita mau berlaku pelit atau mau berlaku hemat, itu intinya. Tapi kalau orang dia jor-joran apa aja dikeluarin juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih harus menyimpan apa yang harus disiapkan masa depan anaknya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Itu. Jadi memang harus seimbang apa yang dikeluarkan dengan apa yang harus disimpan. Kapan harus dikeluarkan, kapan harus disimpan. Kan gitu ya? Kita udah ngerti kan ya, udah berkeluarga, bertahun-tahun, udah paham gitu. Ya, kecuali memang ada yang belum berkeluarga. Saya mau singgung orangnya kagak datang, Ustaz Mulyadi.
Kan begitu. Nah, ada pengeluaran yang harus dikeluarkan, ada yang harus disimpan. Nah, di sini irisannya tipis banget antara hemat dengan pelit. Tapi nggak boleh juga dalam Al-Quran dia melakukan satu perbuatan berlebihan. Mentang-mentang habis gusuran, semua dikeluarin. Wah, jojoran, manggil dangdut boleh, manggil gambus boleh, manggil semua dikeluarin. Habis gusuran. Besok sebulan habis jor-joran, dia puyeng lagi. Duit kemana habis ini? Akhirnya sakit, masuk rumah sakit, mati. Macam-macam tuh. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Macam-macam. Jadi memang harus seimbang. Nah, orang berilmu dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil. Dan kita disuruh memberikan apa yang kita miliki, dia berurutan. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil. Wala tubadzir tabdzira. Ini perintahnya tuh. Kita punya sesuatu nih, barang, harta dan lain sebagainya. Itu ada tahapan itu. Yang pertama wa atizal qurba. Kasih dulu orang terdekat. Jadi jangan yang jauh dulu. Orang mana-mana dikasih. Keluarga sendiri kagak. Orang mana-mana jor-joran. Sama keluarga dipelit. Nah itu enggak dianjurkan dalam agama. Maka kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26. Wa atizal qurba haqqahu. Orang terdekat dulu dimakmurkan. Orang terdekat dulu disejahterakan. Itu tuh. Ini benar apa kagak ini? Itu dulu. Jangan yang lain dulu. Wah, orang Betawi mah kagak begitu, gue mah nggak apa-apa, tekwar asal. Giliran balik rumah, bininya marah-marah, beras belum beli, minyak kagak ada dan sebagainya. Yang pertama adalah wa atizal qurba, termasuk keluarga, termasuk anak itu dulu yang disejahterakan, termasuk orang tua itu juga dulu disejahterakan. Wa atizal qurba haqqahu. Baru tahapan yang kedua wal miskin, baru ngasih orang miskin. Tahapan itu. Yang ketiga wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan. Wabnas sabil. Wala tubadzir tabdzira, tapi jangan sampai boros. Wala tubadzir, mubadzir istilah kita mubadzir nih, udah beli apa nggak kemakan. Udah ngebeli ini nggak digunain. Wala tubadzir tabdzira, maknanya adalah tidak boleh berlaku boros. Nggak boleh berlebihan. Maka dalam ayat lain, wala tusrifu. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Hei anak Adam, pakai pakaian yang bagus kalau ke masjid. Ke masjid jangan kaos partai. Pakai pakaian yang bagus. Wah, saya mau orang P3, kan gambarnya Ka'bah. Jadi kalau ke masjid pakai bajunya P3, gambarnya Ka'bah. Bukan, jangan. Partai lagi kampanye ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik. Lagi di Ar-Rauzaq saya bilang nih, pakai sunnah nih. Ini apa namanya nih? Sorban, pakai kemana-mana. Ini sunnah nih sorban. Alhamdulillah sekarang pada pakai sorban. Bener nggak? Mau udah haji kek, mau belum haji kek, mau udah umroh kek, belum umroh, pakai sorban. Ini sunnah. Bang Ara itu sok saya kasih sorban, pakai. Koplu udang-udang pakai. Kata orang, wah Habib Ara ini katanya. Kalah Habib Jafar nih. Habib Jafar gue kalah peran kayaknya nih. Ara ini mantap. Udang-udang gede dia. Kayak orang India, yang tinggi buat ini. Ini sunnah, sorban sunnah. Pakai. Tuh. Bang Murtani, Bang Okai udah make tuh. Cakep itu kan. Ini kita pakai sorban. Nih, kita pakai sorban. Kita akan menilai diri kita. Ah, gue nggak enak nih berbuat keburukan depan masyarakat. Depan orang lain nggak enak berbuat keburukan. Kenapa? Gue udah pakai sorban ini. Nilai agamis gue udah tinggi nih. Kan gitu ya. Kenapa orang pulang haji makanya peci putih terus? Kenapa? Untuk bedain. Ah, gue pulang umroh, gue pulang haji. Mantesin diri di masyarakat. Nggak enak kayaknya kalau berbuat nggak baik.
Gitu loh. Jadi pakaian ini dia bisa mereduksi kegiatan kita, amaliyah kita menjadi lebih baik. Kenapa sih kalau ke masjid suruh pakai pakaian yang bagus? Khudzu zinatakum inda kulli masjid, suruh pakai pakaian yang bagus agar kita memantaskan diri kita. Karena ketika kita memantaskan diri kita, itu amaliyah kita tuh mantesin juga. Pakaian cakep begini, pakaian bagus begini, udah amaliyahnya bagus, ibadahnya bagus, pasti ada kemaksiatan sedikit, dihindari tuh. Ini hal kagak baik kayaknya nih, tinggalin dah. Karena kata Nabi, orang yang terbaik itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat. Hal gak bermanfaat, tinggalin. Hal gak bermanfaat, tinggalin. Tinggalin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Pakai pakaian yang bagus, makan, minum, wa la tusrifu. Nggak boleh berlebihan. Termasuk kita ketika punya harta. Nih, beda tipis. Antara kita mau hemat apa pelit, atau kita mau hambur-hamburkan. Pelit nggak boleh, hambur-hamburkan harta juga nggak boleh. Jadi gimana posisi kita? Proporsional. Nah, Islam mengajarkan proporsional dan profesional. Proporsional sesuai dengan takarannya, profesional sesuai dengan keadaannya. Bedanya tuh proporsional dengan profesional. Proporsional sesuai dengan takarannya, profesional sesuai dengan keadaannya. Maka Islam mengajarkan kita begitu. Yang pertama dikasih siapa? Wa atidal qurba, orang terdekat dulu. Habis orang terdekat, orang miskin, wal miskin. Habis orang miskin, wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan. Maksud di sini, kalau ayat ini menerangkan orang dalam perjalanan, orang yang dalam perjalanan beribadah. Berangkat dari rumah, mau hijrah kemana? Dulu kan nggak ada motor, nggak ada mobil. Dulu orang kemana-mana jalan kaki. Dulu orang kemana-mana naik kendaraan. Kendaraannya hewan tunggangan. Entah kuda, entah onta, entah apa lagi tuh. Dalam perjalanan dia mampir. Intinya punya kewajiban bagi orang muslim. Dia ngasih makan, ngasih minum. Itu dia ajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kakeknya Rasulullah SAW, namanya Abdul Muthalib. Itu kalau orang haji datang ke Mekah, dia ngasih makan dia semua. Nggak pakai dibayar. Mana orang yang haji? Saya dikumpul semua di rumah saya. Tidur di sini, makan di sini. Saya yang ngongkosin semua. Ada nggak tuh orang gandul begitu? Ada, cuma nggak mau ngomong. Banyak yang ngasih sama saya. Lah kemarin kita berangkat ke Gunung Bunder. Duitnya kurang Bang Tengku. Tenang. Ada donatur kita pada ngeluarin. Ada yang ngasih 5 juta. Ada yang ngasih 10 juta. Ada yang ngasih 20 juta. Ini lagi bohong saya. Ada yang ngasih 30 juta. Ketinggian itu mah. Tapi alhamdulillah ada yang ngasih tuh. Ada yang ngasih. Ada. Ternyata diajarkan itu. Wala tubadzir tabdzira. Jangan berlaku boros. Di antara orang berlaku boros, perhatikan ya. Kita kadang-kadang membeli barang yang bukan kita butuhkan. Tetapi kita kadang-kadang membeli barang yang hanya kita inginkan. Betul nggak? Betul nggak? Kita kadang beli baju, pengennya cakep itu baju. Beli aja, padahal nggak dipakai. Bener? Ini beli barang kayaknya enak ya kalau kita punya ya. Di rumah nggak dipakai, ditaruh di lemari. Ini termasuk tabdzir. Orang boros, mubadzir, nggak digunakan. Beli tanah banyak, tanah kosong begitu aja. Termasuk tabdzir, hati-hati itu. Tanah lebar di mana-mana. Tapi tanahnya kosong, tidak dimanfaatkan. Kalau ada tanah kosong kita manfaatkan. Buat kegiatan apa aja. Jangan lupa, tabdzir dia berlaku boros. Dan tabdzir itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian yang kita nggak butuhkan, hanya kita inginkan. Barang-barang yang kita tidak butuhkan, hanya kita inginkan. Kita kumpulkan di rumah kita, dia tidak bermanfaat. Namanya tabdzir. Mubadzir wala tubadzir tabdzir. Pakaian banyak di lemari tumpuk, dilipat-lipat. Asal kita mau kasih orang, sayang gue takutnya besok gue pakai mau kondangan. Jangan kondangan ya kagak ada bajunya. Atau lagi di kantor, besok ada acara family gathering, harus pakai baju ini lagi ntar warnanya. Sama-sama warna oranye semua, warna hijau semua. Jangan gue kasih orang, kan gue nggak ada ini. Akhirnya acara mah kagak.
Nungguin acara kagak ada acara nih kantor kita tahun ini kagak ada acara dulu. Kenapa? Emang ruangan lagi menipis. Akhirnya baju ketumpuk terus kan begitu sudah dok. Pengalaman orang bank. Akhirnya apa? Numpuk, besok beli lagi, numpuk lagi, numpuk. Itu celana aja celana. Udah berbagai macam mereknya. Celana jeans banyak banget, celana bahan udah pada ngatung, udah pada sobek. Itu keluarin tuh. Kasih ke siapa? Nih 3 urutannya. Kalau kita punya barang di rumah, pakaian yang masih layak pakai, keluarin. Yang pertama kasih siapa? Kasih keluarga kita yang nggak punya pakaian. Pakaian lu rombeng amat sini. Iya, gua ngasih nih cuma lu pakaian bekas. Ngomong begitu ada akadnya. Pakaian baru ya kagak bisa ngasih adanya pakaian bekas tapi masih layak pakai. Lu mau kagak? Gua keluarin bang. Pas dikeluarin, lah cakep amat ini mah masih cakep ini mah. Diambil. Kasih keluarga kita terdekat. Wa atizal qurba haqqo. Kasih. Jangan sampai barang-barang di rumah kita mubadzir. Punya motor banyak Bang Dan. Jangan ditaruh rumah aja Bang Dan. Geser ke gang Boto. Harley ada. Ducati ada. Kata Bang Dan ya kena gua nih katanya. Enggak. Itu digunakan. Tapi jangan sampai barang yang ada di rumah kita tubadzir tabdzir. Dia menjadi mubadzir. Ini saya yakin nih kalau kita kumpulin. Ustaz Tengku ngomong nih grup. Besok ngumpulin pakaian layak huni. Saya yakin 2 truk kumpul nih. Bener dah. 2 truk. Kayak waktu kejadian yang bencana di Cianjur. Bener-bener donasi pakaian layak huni. Bener. Lah makannya mah dapat cuma 2 dus. Pakaian layak huni itu sampai 20 karung. Saking banyaknya orang yang punya pakaian gak digunakan pakaian di rumah. Kasih tuh buat keluarga kita terdekat. Bukan cuma pakaian, harta apapun. Warga terdekat, kemudian orang miskin, kemudian orang yang ada dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira. Di sini kata kuncinya. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka melakukan tabdzir, yang suka boros-boros tadi, yang suka melakukan perbuatan mubadzir kata kita. Kanu, mereka itu ikhwanasyayatin. Mereka adalah saudaranya syaitan. Ikhwan dalam bahasa Arab artinya saudara kandung. Saya ulang. Ikhwan dalam bahasa Arab artinya saudara kandung. Jadi kalau ada orang berlaku boros dalam hidupnya, dia melakukan satu perbuatan tabdzir, dia juga sama seperti saudara kandungan dengan syaitan. Syayatin, setannya bukan atu, bentuknya jamak. Setannya banyak, dia berteman, dia bersaudara dengan kumpulan para setan. Makanya kadang-kadang kita ngeliat orang kaya, orang punya sombong. Kita nggak tahu apa, setan banget lu. Karena dia ikhwanas, saya. Ngomong begitu banget kagak boleh. Ini. Maka kita keluarin. Ayo, yang punya sebagian harta nggak dimanfaatin, mau apa pakaian yang bagus yang masih layak pakai, keluarin. Tadi disampaikan oleh Ustaz Khairul Zaki, itu Abdurrahman bin Auf aja takut dihisab apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Emang saya tanya di rumah yang paling banyak baju bapak-bapak apa ibu-ibu? Kagak ada ibu-ibunya ini. Lihat ibu-ibu dia ngaji di sini beda seragamnya. Sono beda, itu seragam buat tahun ini doang. Tahun depan berbeda lagi seragamnya. Benar nggak? Biar kita bilang, udah Pak, keluarin baju kasih orang. Jangan, besok tahu-taunya dipakai lagi ini katanya. Akhirnya mah gak dipakai-pakai lagi, beli baru lagi. Tabdzir. Kan kalau kita ngomong begini depan ibu-ibu, dia mengamuk. Udah mama. Padahal lemari dia udah 2 di rumah. Lemari lakinya atu, itu juga setengah dipakai. Setengahnya lagi diisi pakaian dia lagi. Bener nggak? Pada diem aja. Padahal mah iya. Ini saya kagak ada yang bantuin apa ngomong ini, kagak ada yang iyain. Padahal mah iya kan begitu ya. Bilangin Nabi kita itu tabdzir, kata si Haji no tadi bilang gitu, tabdzir, mubadzir, keluarin. Besok ketemu saya ibu-ibunya, lu yang ngajarin laki gua lu katanya gitu. Tabdzir ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doain yang pada sakit biar pada sehat, yang kagak punya duit biar duitnya melimpah banyak. Berikan keberkahan buat kita semua. Yang banyak duitnya makin berkah hartanya. Yang lagi pada sakit biar pada sehat. Yang sehat biar terus sehat, biar panjang umur. Nih,
begini-begini biar pada bahagia hidup kita. Percuma sehat doang kalau nggak bahagia. Ada orang sehat nggak bahagia. Kita doain hidupnya bahagia dunia akhirat. Dipertemukan lagi kita di dunia dan akhirat, di dunia dalam kebaikan, di akhirat dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan kekhilafan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.